Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan sore yang berbahagia ini kita diperkenankan, diizinkan untuk kembali menyambung pembelajaran kita dari bahasa Arab, khususnya Maharatul Kalam, yang ini semuanya merupakan salah satu wasilah untuk memahami Al-Quranul Karim. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan sore yang baik ini kita melanjutkan dari pembelajaran kita di wahdah yang ke-6, di dars yang ke-33, tentang sebuah nas hiwar yang berjudulkan Al-Ightirabu lil Amal, yaitu merantau untuk mencari pekerjaan. Dan di kesempatan sebelumnya, yakni pekan kemarin, kita sudah masuk beberapa latihan, dan di sini kita akan lanjutkan di latihan Al-Kalam. Ya, nantinya kita akan masuk pada latihan Al-Kalam, yang mana kita berusaha untuk menjawab pertanyaan dengan bahasa Arab sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, kosakata kita, kemudian uslub yang kita miliki. Namun sebelumnya di sini kita akan murajaah sedikit terkait dengan salah satu kaidah nahwu, yaitu tentang ismul isyarah, isim isyarat. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya isim isyarat dalam bahasa Arab itu ada dua macam ditinjau dari sisi penunjukannya. Kata yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita, itu yang pertama. Sedangkan macam yang kedua adalah kata isim isyarah yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari kita. Baik, ini secara umum pembagian isim isyarah lil qarib dan lil ba'id, untuk sesuatu yang dekat dan juga sesuatu yang jauh. Kemudian kita akan masuk pada ismul isyarah jenis atau macam yang pertama, yaitu lil qarib, yang digunakan untuk benda yang dekat dengan kita. Di antaranya ada kata hadza. Dan kata hadza ini dia digunakan pertama dari sisi jenis, dipakai untuk laki-laki, baik benda hidup maupun benda mati, baik itu berakal berakal hadza, ataupun tidak berakal selama dia itu laki-laki. Kemudian yang kedua, hadza pun juga dipakai untuk benda yang jumlahnya tunggal. Untuk benda yang jumlahnya tunggal, bukan dua, bukan tiga atau lebih, tapi hanya satu. Contoh, kita katakan hadza maq'adun, ini adalah bangku. Hadza maktabun, ini adalah meja. Itu untuk benda. Adapun untuk orang, yaitu
benda hidup dan berakal, dikatakan hadza Muhammadun, hadza Khalidun, hadza Abdullah, dan lain sebagainya. Jadi hadza dari sisi penunjukannya dia dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, dan penggunaannya harus mufrad mudzakkar, ya, mufrad menunjukkan tunggal dan mudzakkar dari sisi jenisnya. Apakah nanti dia dipakai untuk benda hidup ataupun untuk benda mati. Kemudian ada juga isim isyarah hadhihi. Hadhihi, ya, kalau kita lihat dari sisi penggunaannya, dari sisi jenis, dia dipakai untuk jenis perempuan, baik benda mati maupun benda hidup. Contohnya, hadhihi sabburatun, untuk benda mati. Ini adalah papan tulis. Kalau untuk benda hidup, seperti misalkan hewan, ya, dikatakan hadhihi baqaratun. Hadhihi baqaratun, ini adalah sapi betina. Hadhihi sebagaimana dia dipakai untuk mufrad, ya, perempuan, maka hadhihi pun juga dipakai untuk bentuk jamak namun sifatnya ghairul akil. Bentuk jamak namun bukan sesuatu yang memiliki akal. Contohnya apa? Kita lihat jamak dari kata sabburatun adalah sabburatun. Ya, bentuk jamak dari kata sabburatun adalah sabburatun. Makanya dikatakan hadhihi sabburatun. Hadhihi dipakai untuk jamak, ya, yang sifatnya tidak berakal, yaitu khusus benda mati. Sebagaimana dia dipakai untuk mufrad, ya, mufrad perempuan. Kemudian ada kata hadzani. Ya, hadzani ini isim isyarah lil qarib. Penggunaannya, ya, dari sisi jenisnya untuk laki, dari sisi bilangannya menunjukkan 2. Contoh, kalau itu benda mati, hadzani qalamani, ini adalah 2 pena. Hadzani qalamani. Kemudian kalau itu merupakan benda hidup, yaitu manusia misalkan, maka dikatakan hadzani tiflani, hadzani rajulani. Ya, untuk benda hidup berakal. Kalau benda hidup yang tidak berakal, contohnya apa? Hadzani thawrani, ini adalah sapi jantan. Ya, 2 sapi jantan. Hadzani thawrani, hadzani dajjajani, ini adalah 2 ekor ayam. Kemudian ada hatani, ya. Hatani ini penggunaannya untuk jenis perempuan, ya. Kemudian untuk dari sisi bilangannya dia dipakai untuk musanna, itu 2. Kalau hadzani, ya, menunjukkan 2 namun jenisnya mudzakkar. Tapi kalau hatani sama-sama menunjukkan 2 namun dia khusus untuk muannas. Hatani sabburatani, hatani imra'atani, hatani baqaratani, dan seterusnya. Kemudian ada isim isyarah haula'i, ya, haula'i. Haula'i dari sisi penggunaan jenisnya dia dipakai 2 jenis, baik itu laki maupun perempuan. Baik, ya, dia itu dalam bentuk jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Contohnya adalah haula'i muslimuna, jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir misalkan haula'i al-hujjaju. Al-hujjaju bentuk jamak dari kata
al-hajju, yaitu orang haji. Nah, kalau perempuan, maka dikatakan haula'i muslimatun. Haula'i muslimatun. Seperti itu. Ya, jadi isim isyarah untuk yang dekat, lil qarib, ada 3 jenis secara umum. Untuk bilangan 1 dipakai hadza dan hadhihi. Kalau hadza itu untuk mudzakkar, kalau hadhi untuk perempuan. Yang kedua, yang menunjukkan jumlah 2, yaitu hadzani dan hatani. Hadzani dipakai untuk mutsanna mudzakkar, hatani dipakai untuk mutsanna muannas. Dan yang ketiga adalah haula, ya, yang menunjukkan bentuk jamak dan dipakai untuk laki dan perempuan. Kemudian jenis yang kedua yaitu isim isyarah lil ba'id, untuk benda yang jauh, ya. Di sini disebutkan ada kata zalika, artinya itu. Kalau hadza itu ini, kalau zalika itu, ya. Zalika dia dipakai untuk mufrad, bentuk tunggal, dan juga dari sisi jenis untuk laki. Zalika kitabun. Zalika rajulun. Kemudian ada juga tilka, ya. Kapan tilka dipakai? Tilka ini dipakai manakala bendanya perempuan dan bilangannya 1, yaitu tunggal. Tilka saburatun. Tilka mirwahatun, ya. Kemudian ada kata juga ulaika, ya. Ini kita tambahkan ulaika, dia dipakai untuk benda jamak, ya. Ulaika yaitu untuk yang berakal, baik itu laki maupun perempuan. Ulaika mu'minuna, ulaika mu'minatun. Seperti itu. Demikian pula kalau musanna bagaimana, Ustaz? Kalau musanna maka disebutkan ada zanika dan tanika. Zanika musanna muzakkar dipakai untuk laki-laki, ya kan? Zanika rajulani. Kalau tanika musanna muannas. Tanika imra'atani. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, ketika lil qarib jenis yang pertama ini memiliki 3 macam secara umum. Hadza dengan hadhihi, hadzani dengan hatani, dan haula. Maka demikian pula isim isyarah lil ba'id, ada zanika dengan tilkanya, ada zanika dengan tanika, dan ada ulaika. Baik. Kemudian jika ada yang bertanya, apakah di sana ada isim isyarah yang menunjukkan tempat, ya? Yang menunjukkan apa? Tempat. Jawabnya ada, ya. Kalau untuk tempat yang dekat, ya, itu disebut huna, yaitu di sini. Ta'ala ya akhi ijlis huna. Ta'ala ya akhi ijlis huna. Kemari wahai saudaraku, duduk di sini. Ya. Kalau untuk jauh itu adalah hunaka. Hunaka. Min fadlik taqaddam hunak. Permisi, mohon kamu maju ke sana. Ijlis hunaka. Duduklah di sana. Nah, ini merupakan isim isyarah pula, huna dan hunaka. Kalau huna dipakai untuk tempat yang dekat, kalau hunaka dipakai untuk tempat yang jauh. Baik. Di sini ada beberapa kalimat, kita akan baca terlebih dahulu, ya. Udrus walahir, dikatakan hadza qalamun wa hadhihi waraqatun, hadhihi kutubun madrasiyatun, hadhihi kutubun madrasiyatun. Perhatikan, hadza qalamun, artinya ini pulpen, ini pena.
Hadza dipakai untuk mudzakkar dan tunggal, mufrad mudzakkar. Hadhihi waraqatun. Ini pun juga sama, ya, dipakai untuk benda mufrad namun jenisnya perempuan. Hadhihi waraqatun. Sehingga tidak boleh dikatakan hadza waraqatun. Tidak boleh, ya, tapi dipakai hadhihi. Demikian pula untuk kata yang datang dalam bentuk jamak namun jamaknya dia benda mati, li ghairil aqil. Hadhihi kutubun madrasiyatun, ya. Hadhihi kutubun madrasiyatun. Ini adalah buku-buku sekolah, yaitu buku pelajaran yang diajarkan di sekolah. Baik. Kemudian di situ disebutkan al-faslu huna. Ya, huna dia juga isim isyarah namun dia menunjukkan tempat, ya. Al-faslu huna artinya kelas itu di sini, ya, bukan di sana tapi di sini. Dikatakan lagi hadzani talibani fit tsanawiyyati. Hadzani talibani. Ini menunjukkan berapa orang? 2 orang, ya. Hadzani karena ini isim isyarah yang menunjukkan mutsanna dari sisi bilangannya dan menunjukkan apa? Mudzakkar dari sisi jenisnya. Hadzani talibani. Ini adalah 2 pelajar, 2 murid fit tsanawiyati, di madrasah tsanawiyah. Kemudian haula'i abna'i, ya. Haula'i artinya mereka. Mereka ini maksudnya, bukan mereka itu. Karena haula menunjukkan apa? Dekat, lil qarib. Haula'i abna'i. Mereka ini adalah anak-anakku. Kemudian di sampingnya disebutkan di situ untuk isim isyarah lil ba'id, dzalika qalamun wa tilka waraqatun. Tilka aqlamun madrasiyatun. Dzalika qalamun. Dzalika penggunaannya untuk mufrad, ya, dari sisi bilangan dan mudzakkar dari sisi jenis. Kebalikannya tilka, tilka waraqatun. Tilka dipakai untuk mufrad pula, namun dia jenisnya perempuan, ya. Nah, ini harus kita perhatikan bersama, jangan sampai terbalik kita katakan tilka qalamun, dzalika waraqatun. Itu tidak benar. Kemudian tilka aqlamun madrasiyatun. Ya, sama juga tilka artinya itu, ya kan? Cuma di sini dipakai pada kalimat aqlamun madrasiyatun untuk jamak benda mati. Aqlamun bentuk jamak dari kata qalamun, ya, dan itu benda mati. Dipakai apa? Tilka. Tidak boleh digunakan apa? Ulaika. Tidak boleh. Tilka aqlamun madrasiyatun. Kemudian dikatakan itu wal mukhtabaru hunaka. Wal mukhtabaru hunaka. Apa artinya al mukhtabar? Itu adalah laboratorium, ya. Artinya laboratorium itu ada di sana. Al faslu huna, kelasnya itu di sini, wal mukhtabaru hunaka, dan labnya di sana. Hatani talibatani fil mutawassitati. Hatani seperti yang kita sampaikan, ya, dia dipakai untuk apa? Untuk musanna dan muannas. Dari sisi bilangannya dia musanna menunjukkan 2, dari sisi jenisnya dia adalah muannas, yaitu perempuan. Hatani talibatani. Ini adalah 2 pelajar perempuan, ya, 2 pelajar perempuan. Kalau tadi dikatakan hadzani jika itu laki, namun jika perempuan hatani. Hatani talibatani fil mutawassitati. Ini adalah 2 pelajar perempuan yang belajar di SMP, yaitu SLTP. Kemudian terakhir dikatakan wa haula'i banati. Haula, ya, sebagaimana dia dipakai untuk mudzakkar haula'i abna'i, maka dia pun juga dipakai untuk muannas, ya, jamak muannas. Haula'i
banati. Baik. Kemudian di sini ada sebuah latihan yang perintahnya asyir lil asma'it taliyah kama fil mithal. Isyaratkan ya dengan menggunakan kata-kata berikut ini sebagaimana contoh. Di situ ada kata baitun, ya kan? Maka di sini kita diminta untuk meletakkan isim isyarah yang tepat. Ya, apakah menggunakan hadza atau hadhihi, apakah hadzani atau hatani dan seterusnya. Baik. Ini apa yang bisa kita singgung sedikit terkait dengan kaidah nahwu yang kita maksudkan untuk memurojaah. Selebihnya sebelum kita beranjak di halaman berikutnya latihan al-kalam, maka di sini kita akan coba menjawab satu latihan di halaman 130 ini dan kita buka satu penelpon. Baik, kami persilahkan. Tafadhal. Bersama TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin mencoba menjawab pada sore hari ini dapat menghubungi kami pada nomor 031 3710210. Baik, kita angkat satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ana Ummu Abdillah fi Solo. Naam, Ustaz. Masya Allah, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Haluk Ustaz. Alhamdulillah ana bi khairin wa nahnu jami'an huna ala khairin wa afiyah. طيب كيف الجو هناك في سولو؟ الجو بارد؟ Cuacanya bagaimana di sana? Dingin, Ibu? Gimana, Ustaz? Cuacanya di Solo bagaimana? Dingin? Hujan terus? Mendung ya, Ustaz. Khairan insyaallah. طيب تفضلي أم عبد الله بارك الله فيك. Alhamdulillah. Barakallahu Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribun. Naam, tadribun. Asyiril asma'il at-taliyati kama fil misali. Naam. Awalan baitun, hadza baitun. Naam. Sanian syakotun, hadhihi syakotun. Naam. Salisan mudarrisatani, hatani mudarrisatani. Naam, Masya Allah. Arabian madarisu, Ustaz ya. Naam, madarisu jam'u madrasah. Arabian madarisu. Hadhihi madarisu. نعم صحيح هذه مدارس خامسا mudarrisuna. Haula'i mudarrisuna. نعم صحيح Sadisan ممرضات mumarridatun. نعم Haula'i mumarridatun. نعم صحيح Sabian musafirani. Hazani haula'i مسافران هذا مثنى يدل على اثنين. hazani musafirani. نعم Hazani musafirani. صحيح Samania. ثامنا Saminan. Samania. Atfalu. Atfalu. أطفال جمع طفل طفل. Haula'i atfalun. نعم هؤلاء أطفال. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. هل عندك سؤال يا أم عبد الله؟ Saya mau tanya itu yang تفضلي. hari kutubun madrasiyatun. madrasiyatun itu jadi bukan saja bukan mudhaf ilaih saja. Ini kutubun itu kan kitab-kitab. Dan madrasiyatun Dia sifah atau dikenal dengan na'at. kitab-kitab sekolah itu saja. Iya betul, artinya kitab-kitab yang diajarkan di sekolah.
Karena Jadi naat. nisbat ke madrasah, begitu. Jadi naat ini bukan naat ya, bukan. Na'am, na'at, walaysa mudhaf ilaih. Ya, jazakumullah khairan. Na'am, wa Barakallahu iyyaki. fikum. Wa fiki barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نشكر لأم عبد الله التي قد اتصلت بنا عبر الجوال في هذا اللقاء. Kita sampaikan terima kasih kepada Ummu Abdillah yang sudah bergabung bersama kami di Studio Aliman Surabaya. Baik, sebelum kita lanjut ya, barangkali ada penelpon yang sedang antri di sana. Coba kita cek lagi Mas ya. Nah, apakah ada yang masuk? Kita coba angkat satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ma'aman Ibu Yati. Ustaz. Ibu Yati, ahlan wa sahlan, marhaban biki Ibu Yati. Kaifa haluki? Bikhairin, بخير ما شاء الله. كيف حال الجو هناك؟ ممطر؟ insyaallah. ما شاء الله ما شاء الله. طيب تفضلي يا بوياتي، بارك الله فيك وحياك الله. Asril asma taliyati نعم kama fil misal. نعم Hadza baitun. نعم. Sanian hadhi saqafatun. شقة. Saqatun. نعم. Salisan hatani mudarrisatani. نعم. Rabi'an hadhihi mudarrisun. مدارس. Madharisu. Komis. آسف انقطع الاتصال مع Ibu Yati yang ada di Mojokerto. Baik, barangkali ini bunyi dari telepon beliau. Kita coba angkat lagi Mas ya. Ustaz. Baik, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah. wabarakatuh. Ibu Yati, untuk nomor 4, madarisu itu bentuk jamak dari kata madrasatun. Nah, berarti jawaban yang tepat bagaimana? Haulai kurang tepat. Kalau mudarrisun jamaknya mudarrisuna. Madarisi ini bukan jamak taksir, Ustaz. Bukan. Maksudnya dia itu jamak dari kata madrasatun, bukan jamak taksirnya mudarrisun. Ulaika, Ustaz. Untuk isim isyarah dekat bil qarib. Haulai. Nah, haulai kurang tepat juga. Karena ini benda mati. Hadza madarisu. Kalau hadza pun juga kurang tepat. Kita sampaikan tadi, jika bendanya itu jamak, namun dia itu mati, itu benda mati di ghairil akil, maka dipakai hadhihi. Ya hadhihi. Nah, Hadhihi madarisi. madarisu. Nah, Madarisu. nah, masya Allah. Khamisan. Khamisan. Haulai mudarrisuna. Ayo, sahih. Haulai mumarridatun. Nah, sahih. Sabian. Hadani musafironi. Nah, masya Allah. Saminan. Ayo. Haulai atfalu. Nah, masya Allah, masya Allah. Baik. Terima kasih, Ustaz. Nah, sama-sama Ibu Yati. Ya, sakotun itu. Syakotun apartemen. Oh, Artinya, apartemen. iya, betul. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Ibu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Yati yang sudah bergabung bersama kami di Studio Aliman Surabaya. Baik, sekarang kita lanjut di halaman 131. Ya, dan di sini kita akan berusaha untuk mengungkapkan apa yang ada di benak pikiran kita, ya, yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan. Di situ ada dua latihan, ada tadribun awal dan tadribun tsanin. Ya, baik.
Untuk latihan yang pertama dikatakan di situ, naqishil mawdu'atit taliyah ma'a fariqin min zumalaik. Ya, diskusikan tema-tema berikut ini dengan kelompok temanmu. Baik, gini saja. Pertanyaan ini kita coba untuk kita jawab ya, sesuai dengan keilmuan kita, pengetahuan kita, karena maksud dari ini adalah kita belajar untuk mentakbir, mengungkapkan apa yang ada di benak kita dalam bahasa Arab ya. Jangan takut salah, jangan sampai kita grogi, karena dalam belajar itu pasti ada yang salah. Kesalahan itu biasa dalam belajar. Kalau seandainya kita sudah benar, tidak perlu belajar tentunya. Ya, berhubung kita ini belajar, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Baik, langsung saja kita angkat jika ada penelpon. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ani. Naam, Masya Allah, Alhamdulillah. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Bikhair? Khairin, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Al-yawm mumtir hunak? Nazal al-matar? Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, Ibu Ani, kita berada di latihan kalam ya. Di latihan yang pertama, dan di sini kita diminta untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari soal pertama sampai yang kelima. Apakah Ibu Ani siap untuk menjawabnya? Insyaallah. Insya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Hayakillah. Baik, langsung saja Ibu Ani, kami persilahkan. Tadribu awal. Nah. Awalun. Limada yaktaribul insanu an baladihi. Yakribul insanu an baladihi di ana bakataan Yaisha asanan. Coba bisa diulang Ibu? Yaktaribul insanu an baladihi li'anna bakataan Yaisha asanan. Maksudnya apa kalau boleh tahu Ibu? Dari jawaban tadi? Kenapa manusia merantau dari negaranya? Merantau karena untuk mencari kehidupan yang baik. Nah, mungkin kalau boleh saya memperbaiki bahasanya Ibu Ani. Nah, Ya. Dikatakan begini, li'annahu yuridu an yabhasa yabhasa fi'il mudhari dari bahasa, yaitu yabhasu, an yabhasa iya, li'annahu yuridu an yabhasa al-aisha al-hasana. Iya. Li'annahu yuridu an yabhasa al-aisha al-hasana. Iya, kehidupan yang baik, ya, itu maksudnya. Nah, Sanian ma baladul ladhi tuhibbu an taqtaribu ilaihi. Balad ladhi la amana. Bagaimana? Negara yang tidak aman, Ustaz. Pertanyaannya tadi mengatakan mal baladul ladzi tuhibbu an taqtariba
ilaih. Negara mana yang kamu suka untuk merantau ke sana? Yang disuka Mas. Iya. Ya, kira-kira negara mana, Bu? Apakah Saudi atau mungkin negara mana barangkali? Ada? Baladulati Mm-mm. al-Islami. Jadi al-baladul ladzi uhibbu an aqtariba ilaihi huwa baladul islami, atau langsung saja baladul islami. Iya, negeri Islam. Boleh. Limada? Mengapa? Apa kira-kira? Li'anna Mm-mm. li'anna sama din gitu Ustaz. Bagaimana? Karena Mm-mm. sama agamanya gitu. Karena negara itu sama agamanya, begitu. Nah, Ustaz. Dikatakan li'annahu nafsuddin, li'annahu yaitu li'annal balad, li'annahu nafsuddin, yaitu satu agama, itu sama agamanya dengan kita, itu maksudnya. Din. Nah, nafsu ad-dini. Maksudin. Mm-mm. Kita lanjut lagi Bu Ani, nomor 3. Mabalatulati la tuhibbu an taktaribu ilaihi. Mm-mm. Ini kebalikannya saja. Iya, kebalikannya Ibu. Baladu la islami. Negeri kufur, baladul kufri, begitu. Baladul kufri. Baladul kufri. Iya, negeri kufur. Limada? Mengapa? Li'anahu Mm-mm. la munasibun. Iya, li'annahu la yunasibuni. Karena negeri itu tidak cocok untukku. Ayunasibuni. Nah, Hal yak mm-mm. Rabian. Mm-mm. Hal yaktaribun nasu Mm-mm. ila baladika hafirun. Mm-mm. Apakah manusia merantau Mm-mm. dari Ke negerimu, ila baladika itu ke negerimu. ke negerimu Mm-mm. yang banyak? Mm-mm. La. Mm-mm. Jawabnya la yaqtaribun nasu ila baladi kathiran. Limadha? Mengapa? Qadarullah wa masyafa'an. Terputus dengan Ibu Ani. Baik, sambil menunggu ya penelpon yang lain, maka di sini kita akan coba ya melanjutkan di nomor yang keempat. Hal yaqtaribun nasu ila baladika kathiran? Apakah ya banyak manusia itu pada merantau ke negerimu? Jika iya, limadha? Mengapa? Jika tidak, limadha? Mengapa juga? Baik, ya ada yang menelpon kita, mungkin Ibu Ani Mas ya. Coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Namanya terputus kembali, Ustaz. Terputus lagi. Baik. Kalau seandainya misalkan kita jawab la, ya, tidak. Artinya tidak banyak atau tidak ada orang yang merantau ke negeri kita. Ada penelpon lagi, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah, Ibu Yati. Nah, Ibu Yati. Baik, Ibu Yati. Kami persilakan. Nah, tafadhali, barakallahu fiik. Nakisil
maudu'atin nasiyati Taliyata. ma'a qori Fariqin. harikim min jumalaika. Nah. Awalan limadza yaktaribul insanu an baladihi. Yaktaribul insana an baladihi lil amali au lid darah au lid tarsim. Lil amali au Lid tijarati au lid tarsim. li Lid tarsim. apa itu maksudnya ya? Belajar. Li apa? Tarsim. Darsin. Salah. Napa? Li dirasati. Dirasa. Nah. Yaqtaribul insanu an baladihi lil amali au li tijarati au lid dirasati. Untuk kerja atau tadi apa? Untuk dagang, ada juga untuk belajar. Ya. Kita lanjut nomor 2. Sanian. Mal baladul ladzi tuhibbu an taghtariba ilaihi limadza uhibbu an aghtariba ila baladil arabiyati suudiyati. Maksudnya negara Arab atau Saudi Arabia saja? Ya. Ya, maksudnya yang dimaksud dari ucapan Ibu tadi itu negara Arab, ya, atau cuma Saudi Arabia? Ya, negara Arab. Berarti cukup biladil Arabi, yaitu negara Arab. Tidak pakai Saudi ya, karena kalau sudah tambahkan Saudi ya, artinya apa? Saudi Arabia, lebih khusus lagi. Baik, itu ila biladil Arabi. Limadza? Mengapa? Annahu iya baladun kafirun wa kiblatul alamul islami. Maksudnya bagaimana ya? Karena dia adalah negara yang besar dan kiblah orang-orang Islam sedunia. Berarti yang dimaksud Saudi Arabia? Iya, tadi maunya. Berarti tadi harus dirubah, ya kan? Wahibbu an aqtariba ila al-mamlakatil arabiyyati saudiyati, yaitu KSA, itu kerajaan Saudi Arabia. Bahasa Arabnya al-mamlakatil arabiyyati saudiyati. Mamlakatil Arabiyati. Iya. Limadza? Nah, baru tadi jawabannya mengapa? Li'annaha hiya baladun kabiratun. Li'annaha baladun kabirun wa qiblatul alamil islami. Wa qiblatul alami al-islami. Dia adalah negeri yang besar dan juga kiblat seluruh negara-negara Islam. Baik. Kalau Arabiyatu Saudiyatu itu bukannya li'annaha. Iya, li'annaha, betul. Iya, kabiratun. Gimana? Baladun kabiratun. Li'annaha baladun kabiratun. Kan kabirun itu adalah sifat untuk baladun. Dan baladun itu dia adalah khabar dari anna. Isimnya apa? Li'annaha, dhamir kembali ke Mamlakah al-Arabiyyah Saudiyah tadi. Li'annaha baladun kabirun. Jadi kabirunnya tidak ikut mu'annas ya? Ya, tidak. Kabirunnya dia sebagai na'at, sebagai sifat untuk apa? Kata baladun tadi. Nah, kita lanjut. Mal baladul ladzi la tuhibbu
uhibbu an taghtariba ilaihi la uhibbu an aghtariba ila baladillahi tahsuha la ta'budullaha. Naam, artinya negara yang penduduknya tidak menyembah Allah gitu. Tayyib, lima ada? Limadha yukrimu. Oh tadi ditambah au la yukrimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bisa diulang, Ibu Yati, bagaimana? Yang tadi saya tambah Heeh. la yukrimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Mungkin lebih enaknya begini. La uhibbu an aqtariba ila baladi syirki atau ila baladil kufri lianna ahlahu la ya'budullaha wa la yukrimur rasula. Oh, ya Ustaz. Begitu barangkali? Ya Ustaz. Nah, tayyib, kita lanjut. Rabi'an hal yaqtaribun nasu ila baladika katsiran limadha yaqtaribun nasu ila baladi katsiran Nah, li'anna bil amali wa dirosi sakofati fil baladi Indonesia. maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan? Karena untuk bekerja dan untuk belajar kebudayaan di negara Indonesia. Iya, betul sekali. Hal yaqtaribun nasu ila baladika katsiran? Na'am, yaqtaribun nasu ila baladika katsiran. Limadha? Li'annahum yuriduna al-amal wa ad-dirasata. Baru dilanjutkan dengan yang tadi. Belajar apa gitu. Iya, saqafa. Nah. Begitu Bu Yati ya? Khamisan. Khamisan. Tarifun nasu min baladika kasiron limadha ya tarifun nasa ila baladi Min baladi kasiron lianna al batolatu fi baladi kasiron wa takharrujut tolabu fi jami'ati wal ma'hadi la yajiduna aman. Tayyib. Hal yaqtaribun nasu min baladika katsiran? Na'am. Yaqtaribun nasu min baladika katsiran. Limadha? Nah, ini mengapa? Jawabnya apa? Karena banyaknya apa tadi? Pengangguran. Yang keluar siswa-siswa yang sudah keluar itu sudah dari jamiah dan ma'had, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Tayyib. Al-jawab li'anna an-nas alladzina yatakharrajuna fil jami'ati la yahsuluna 'ala al-'amal. Begitu. Atau dengan istilah apa kemarin? Pengangguran itu apa, Bu? Istilahnya bahasa Arabnya apa? Nah, al-battal. Tayyib. Baik. Ada pertanyaan barangkali Ibu? Udah bagus jawabannya, Masya Allah. Belum ada Ustaz. Belum ada? Tayyib. Nah. Terima kasih. Sama-sama Ibu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ibu Yati yang sudah menjawab latihan yang pertama. Baik, di sini ada latihan yang kedua. Perintahnya adalah naqishil mawdu'ati taliyata ma'a fariqin min zumalaik. Ya, diskusikan tema-tema berikut bersama kelompok temanmu. Ada 4 pertanyaan, 4 soal. Ya, kaifa ya'ishul muslimuna kharijad duwal islamiyati? Bagaimana kaum muslimin hidup ya di luar negeri Islam? Bagaimana kehidupan mereka? Yang kedua, al-mushkilatul lati yuqabiluha man yaqtaribu ila baladin akhar. Ya, problem-problem, masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang merantau ke luar negeri. Apa saja?
Thalithan, kaifa nuhafidhu ala auladina fi biladil ightirab? Bagaimana kita menjaga anak-anak kita di negeri kita merantau? Seperti apa caranya? Yang keempat, faedatus safar ilal kharij. Faedah safar ke luar negeri itu apa? Baik, langsung saja jika ada penelpon kita angkat, Mas Anam. Nah, Angkat penelpon yang mencoba masuk. Saya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ana Ummu Abdullah maratan ukhra. Iya, Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fik. Taib, sekarang kita di latihan yang kedua, Ummu Abdullah. Iya, Kita iya. ilmiahnya Ustaz mencoba. Iya, insyaAllah ta'ala. Dan di sini kita diminta untuk memberikan pendapat dari pertanyaan atau pertanyaan nomor 1 sampai 4. Baik, tafadhali barakallahu fik. Awalan, kaifa yang isu muslimuna khorijat duwal islamiyati. Yang isu muslimuna khorijat duwal islamiyati li'annahu hunaka al-hayatu sahlatun. Cukup itu aja, Ibu. Al-malu kasirun. Lil amali halalun walaisa haraman. Ada lagi? Satu, mudah untuk beribadah. Lihat ashalun lil ya'budullah. Baik. Coba kita pahami dulu ya. Maksud dari pertanyaan yang pertama ini, bagaimana kaum muslimin itu hidup ya di apa ini? Kharijat duwalil islamiyah, di luar negeri-negeri Islam. Jadi ketika mereka hidup di negeri orang kufur, ya itu bagaimana mereka kehidupannya? Apakah sama kehidupan mereka di negeri Islam ataukah ada perbedaan di sana? Gimana, Ustaz? Jadi muslimun bagaimana kaum muslimin itu hidup di luar negeri Islam? Oh, di luar negeri Islam, Ustaz ya? Iya, betul sekali. Iya. Iya. Yang isu muslimuna khorijat duwal islamiyati sobatun lil ya'budullah. Betul. Naha Rasulullah SAW illa al-muslimuna baqiya illa baladil kafri. Ya mungkin bisa begini. Ketika ditanya kaifa ya'ishul muslimuna kharijad duwalil islamiyati, ya, ya'ishul muslimuna kharijad duwalil islamiyati bi su'ubatin fi iqamatid din. Mereka hidup sulit ya dalam menegakkan agamanya, ya kan? Mereka menemui berbagai macam kesulitan fi iqamatid din, di dalam menegakkan agamanya, dari mulai ibadah kepada Allah, ya kan, dan amal-amal soleh yang lain. Kalau mungkin ingin ditambah yang lain, misalkan wa kadzalika binisbati lil bahthi an al ma'kulat, demikian pula dalam mencari makanan-makanan. Kan sulit di negara kufur cari makanan yang halal. Nah, di situ. Jadi kehidupannya jauh lebih sulit ya dibandingkan ketika mereka hidup di negeri Islam. Begitu barangkali Ummu Abdullah? Ya, Ustaz. Nah, kita lanjut bisa? Tanian. Nah, Muskilatul lati yuqabiluha man yang taribu ila baladi akhar. tayyib.
yang diterima orang yang Ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang yang merantau ke negeri lain. Istarafu berbeda adat istarafu adat Ustaz. Istarafu Iya, adatun diungkapkan aja nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. ya lian ya man yang tari bila baladi akhor mina ikhtilafil adati Ikhtilafu at-taqalid itu. At-taqalid itu adat budaya. Ada perbedaan adat budaya. Ikhtilafu at-taqalid. asakoli At-taqalid. asakoli Iya. sakoli sak Iya, taqalidu. At-taqalidu. asakoli Terus apa lagi, Ibu? Ada lagi? Keluarga tadi ya, jauh dari keluarga. Al-bu'du 'anil usrati. Ya kan, al-bu'du 'anil usrati. Usroti. Nah, apalagi? Beda budaya, ya kan? Jauh dari keluarga. Ada? Ada yang lain? Atau udah cukup itu aja barangkali, Ibu? Ya, cukup. Cukup. Baik, kita lanjut nomor 3, Ibu. Talisan kaifan nuhafidu ala auladina biladil Iqtirabi. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita di negara tempat kita merantau? Misalkan kita merantau ya, bawa keluarga, bawa anak. Nah, cara kita menjaga bagaimana? Jadi ini bawa anak saat. Iya, betul. Kita merantau bawa anak, cara menjaganya bagaimana? Nuhafidu ala auladina biladil iqtirabi menyekolahkan sekolah Islam itu gimana? Menyekolahkan dengan mendidik, menjaga supaya bagaimana? Mendidik supaya Uh-uh. untuk istiqomah dalam menjalankan syariat Islam ini. Tayyib. Jadi mendidik ya, pendidikan Islam untuk bisa istiqamah di atas agama, yaitu bitarbiyatihim tarbiyatan islamiyatan liyastaqimu Tarbiyati islamiyatan bitarbiyatihim tarbiyatan islamiyatan liyastaqimu, agar mereka istiqamah ala Islam. Iya, ala dinil islami. Dinil islami. Nah, didik mereka dengan pendidikan Islam agar mereka istiqamah di atas agama Islam. Ada lagi mungkin tambahannya? Untuk tauhid, supaya
menjaga tauhidnya. Nah, berarti begini, kan tadi disebutkan liyastaqimu ala dinil islami wa khassatan al-muhafadhah ala tauhid. Dan lebih khusus lagi untuk menjaga tauhid agar istiqamah ya kan di atas Islam, dan secara khusus untuk menjaga tauhidnya. Begitu? Ya, Ustaz. Nah, kita lanjut lagi. Yang terakhir nomor 4, Ibu. Robian. Faidatu safari ila khariji. Faidah bersafar ke luar, Ustaz. Iya, betul sekali. Entah luar negeri, luar kota, barangkali begitu. Apa kira-kira faedah safar yang didapat oleh orang merantau gitu? Banyak kenalan mungkin, atau banyak harta barangkali, ya. Disampaikan aja dalam bahasa Arab. Apa? Lebih mudah li'annahu wal hayatu salatun. Mendapat kehidupan yang lebih mudah, begitu maksudnya? Ya. Al-husulu ala al-hayati as-sahlati. Dia mendapat kehidupan yang lebih mudah. Al-husulu ala al-hayati as-sahlati. Apalagi? Amalu kathirun hunaka. Al-husulu ala al-amal al-kathiri. Mendapat ya banyak pekerjaan. Apalagi? Pengalaman itu untuk mencari pengalaman. Khibrah, ya. Lil bahthi anil khibrati atau khibratil hayati, untuk mencari pengalaman hidup. Khibratil hayati. Lil bahthi an khibratil hayati. Ada lagi? Sudah cukup, Masya Allah. Nah, ada pertanyaan barangkali, Abdillah? Ya, belum, Ustaz. Belum ada, nah. Masya Allah. Ya, Wa iyyaki, Ibu. Nah, wafiki barakallah. Nah, jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Abdillah ya yang sudah bergabung bersama kami. Demikian pula kami sampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih, jazakunallahu khairan, kepada Ibu Ani, Ibu Yati, dan juga yang lainnya yang sudah bergabung dalam pembelajaran kita di sore yang baik ini. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, berhubung waktu kita sudah habis, maka dengan berat hati kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali ya pembelajaran kita, khususnya terkait dengan maharatul kalam, percakapan bahasa Arab sehari-hari, di pertemuan mendatang, ya, di pekan depan, di hari yang sama, dan juga di jam yang sama. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.